Selamat pagi adik-adik semuanya. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Pasti semuanya dalam keadaan sehat. Hari ini kita kembali lagi bertemu di kebaktian Komisi Pelayanan Anak GKP Rehoboth. Hari ini temanya Aku Suka Berbagi. Tema ini sangat bagus sekali adik-adik untuk mengajarkan kita bagaimana kita boleh berbagi untuk sesama kita. Ya, misalnya adik-adik punya pakaian, boleh berbagi. Misalnya adik-adik punya makanan, boleh berbagi untuk teman-teman kita, untuk saudara-saudara kita, ya. Dan apalagi kalau misalnya adik-adik nggak punya makanan, misalnya adik-adik menyapa, itu juga sudah berbagi. Misalnya adik-adik telepon menanyakan kabar teman-teman, itu juga berbagi perhatian untuk teman-teman atau saudara-saudara kita di sekeliling kita. Nah, hari ini nanti Kak Juan, Kak Budi, dan Kak Ari akan mengajarkan tentang bagaimana berbagi untuk sesama melalui firman Tuhan yang akan dibawakan oleh kakak-kakak pada pagi hari ini. Kita boleh belajar bagaimana menjadi anak Tuhan Yesus yang baik, menjadi berkat di sekeliling kita. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kak Linda mengajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Yuk, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Terima kasih Bapa, pagi hari ini kami boleh mengucap syukur karena Tuhan Yesus boleh hadir di kebaktian online pagi hari ini, dan kami juga akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak-kakak. Tuhan Yesus kau berkati sehingga firman Tuhan itu menjadi pelita bagi kehidupan kami. Tuhan yang baik, kami juga teringat untuk teman-teman kami mungkin hari ini belum bisa bergabung untuk kebaktian online. Biar Tuhan mau hadir, kalau misalnya ada yang sakit Tuhan mau sembuhkan ya Bapa, sehingga minggu yang akan datang mereka boleh bersama-sama dengan kami untuk mengikuti kebaktian online. Tuhan Yesus yang baik, inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan oleh Kak Juan, Kak Budi, dan Kak Ari, Kak Ina mengajak adik-adik untuk memuji Tuhan. Judul lagunya Mentega dan Roti. Nah, lagu ini bagus sekali ya adik semuanya. Ya, yuk kita bernyanyi dengan penuh semangat untuk memuji nama Tuhan. Dan bila kau sedih, aku akan datang
Hai, selamat pagi adik-adik, apa kabar? Tentu adik-adik dalam keadaan sehat ya semua. Dan Kak Budi percaya hari ini Kak Budi boleh berkesempatan lagi kembali bertemu adik-adik, dan adik-adik dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat walaupun adik-adik di rumah. Tapi karena kasih dan penyertaan Tuhan, adik-adik boleh ada hari ini, boleh mengikuti ibadah secara online. Hari ini Kak Budi ingin bercerita tentang berbagi karena kasih. Bacaannya dari Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37. Yuk adik-adik, sebelum kita mendengar cerita dan Kak Budi membacakan firman Tuhan, kita minta pimpinan dalam doa. Yuk mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena kasih dan penyertaan-Mu yang luar biasa buat kami ya Tuhan. Kami boleh ada saat ini, Engkau menyertai dan memimpin kami dengan tidak kurang apapun. Ya Bapa, seminggu sudah Engkau menyertai kami ya Tuhan, hingga pada saat ini begitu banyak kejadian dan peristiwa yang boleh terjadi di dalam kehidupan kami, tapi kami yakin dan percaya kuasa-Mu selalu ada buat kami dan Roh Kudus-Mu selalu memimpin dan menyertai kami ya Tuhan. Walaupun kami masih kecil, tapi kami yakin percaya pertolongan-Mu selalu ada buat kami di dalam kehidupan kami, bersama dengan keluarga kami, bersama dengan orang tua kami, adik kami, kakak kami ya Tuhan. Ya Bapa, hari ini kami ingin belajar tentang berbagi kasih ya Tuhan kepada sesama. Kiranya apa yang boleh kami dengar dan cerita yang disampaikan oleh Kak Budi itu dapat selalu dapat menjadi kekuatan di dalam kami menghadapi kehidupan ini ya Tuhan, sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, kami serahkan doa dan permohonan ini ke dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yuk adik-adik, sebelum kita mendengar cerita dari Kak Budi, kita membaca firman Tuhan dari Alkitab. Yuk buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37. Kak Budi akan membacakan, adik-adik menyimaknya ya. Yuk, Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37. Cara hidup jemaat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak ada seorang pun berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberikan kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa. Dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang yang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghibur, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Nah, adik-adik, kita belajar tentang berbagi karena kasih. Bacaannya dari Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37. Nah, adik-adik, saat itu ini yang disebut jemaat mula-mula adik-adik. Jemaat mula-mula, mereka sehati dan sejiwa. Dan tidak ada seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaan adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Apa sih artinya adik-adik? Ya, misalkan Kak Budi punya biskuit nih. Kak Budi punya biskuit. Biskuit ini bukan cuma, ya, kalau Kak Budi punya, biarin aja saya simpen nih. Saya simpen lah. Saya nggak mau kasih biskuit ini kepada orang lain. Tetapi saat itu, jemaat saat itu adik-adik punya biskuit dibagi. Semua merasakan rasa biskuit ini. Semua, misalkan Kak Budi punya biskuit ini, Kak Budi bagikan kepada teman-teman Kak Budi. Walaupun misalkan ini isi biskuit ini misalkan ada 5. Ya, Kak Budi bagi. Ya memang tidak semua kebagian, tapi Kak Budi merasa Kak Budi harus berbagi, hidup bersama adik-adik dengan jemaat saat itu. Kenapa sih mereka harus bagi? Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul
Jadi rasul-rasul saat itu juga menceritakan tentang Tuhan Yesus dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Jadi ini mereka jemaat mula-mula ini sangat taat, sangat meyakini bahwa Tuhan Yesus itu adalah juru selamat, dan juga Tuhan Yesus itu adalah ya mati di kayu salib untuk menyelamatkan mereka. Oleh sebab itu mereka percaya bahwa mereka hidup karena kasih Tuhan. Mereka hidup karena pertolongan Tuhan Yesus. Nah, seperti itu adik-adik. Dan mereka merasa di sini di ayat 34, sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaan itu, dan hasilnya penjualan itu mereka bawa. Jadi apa sih adik-adik maksudnya? Iya, saat itu jemaat saat itu tidak merasa kekurangan. Karena apa? Karena semua berbagi, nggak ada yang egois, nggak ada yang pelit, nggak ada yang nggak peduli. Semua peduli akan sesama, mau membantu, mau menolong, bukan hanya dalam masa-masa yang sulit, tapi masa-masa yang tidak sulit maupun terlebih masa sulit, mereka mau berbagi, mau menolong. Jadi jemaat mula-mula ini tidak merasa yang satu lebih dibanding yang lain. Tapi apa, Derek? Karena apa sih? Karena mereka mau menolong, mereka peduli, mereka mau membantu seperti itu. Dan mereka mempersembahkan apa yang dihasilkan, misalkan mereka punya sawah, mereka punya sayur-sayuran, mereka persembahkan kepada Tuhan melalui rasul-rasul tersebut. Mereka persembahkan, mereka doakan, mereka bawa saat itu mungkin ke gereja adik-adik untuk dipersembahkan, sehingga oleh rasul-rasul tersebut dibagi-bagikan kembali untuk dipersembahkan, untuk dibagi-bagikan kepada sesama adik-adik. Jadi tidak ada yang merasa kekurangan dan tidak ada yang merasa egois saat itu. Dan di sini ada seorang bernama Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghibur. Dia ini seorang Lewi dari Siprus. Ya apa yang dilakukan? Ia menjual ladangnya. Dan hasil dari penjualan itu diserahkan kepada rasul-rasul, diserahkan kepada gereja. Untuk apa? Untuk membantu saudara-saudaranya, jemaat mula-mula saat itu. Nah, adik-adik, di sini Kak Budi ada sedikit ilustrasi tentang seorang anak bernama Dewa. Dewa ini sehari-hari selalu membantu ibunya mencuci piring, membersihkan rumah, mengepel, dan juga menyiram tanaman seperti itu. Tentu di antara adik-adik juga ada yang melakukan hal seperti itu ya, membantu orang tuanya, menolong mungkin mengurus adiknya, dibantu seperti itu supaya dia itu tidak menangis, menggendong ataupun bersihkan rumah atau menyapu halaman rumah seperti itu. Itu adalah contoh anak yang baik. Nah, suatu saat karena Dewa ini rajin dan ibunya punya rejeki adik-adik, Dewa ini diberi uang oleh mamanya gitu kan. Diberi uang, dia punya uang dengan hasil tabungannya, dan dia merasa wah, uang ini sudah terkumpul banyak adik-adik. Sudah banyak yang dia miliki. Tentu adik-adik juga kan menabung ya uang, karena adik-adik sekolah dari rumah. Tentu adik-adik uang transportnya, uang jajannya disimpan, aku tabung aja di dalam celengan seperti itu, supaya suatu saat kalau aku ingin membeli sesuatu, aku udah punya tabungan seperti itu. Tentu itu yang yang adik-adik lakukan. Nah, Dewa pun seperti itu. Wah, dia udah punya impian. Waduh, kalau saya punya uang, kira-kira uang udah terkumpul banyak, saya membeli apa ya? Apa kira-kira adik-adik yang terpikir oleh Dewa? Yang terpikir oleh Dewa adalah membeli apa? Membeli mainan. Nah, tentu adik-adik ada yang macam-macam, ada yang ingin membeli gadget yang lebih canggih dari yang sekarang, atau adik-adik membeli voucher game atau apapun yang akan adik-adik lakukan. Banyak hal yang akan adik-adik lakukan. Nah, Dewa ingin membeli mainan. Suatu saat dia bilang sama Mah, yuk, aku udah punya tabungan nih lumayan. Bolehkah aku beli mainan? Ya, akhirnya Dewa pun pergi bersama mamanya ke toko mainan. Dia berjalan bersama mamanya ke toko mainan, tetapi apa adik-adik? Saat dia berjalan, di tengah perjalanan dia melihat seorang pengemis dengan wajah pucat,
juga dalam keadaan perutnya sakit adik-adik. Ternyata dihampiri langsung oleh Dewa. Pak, Bapak kenapa? Aku belum makan. Wah, Dewa langsung merasa iba, merasa kasihan, dan dia langsung memberikan uang yang dimiliki. Pak, ini ada uang sedikit ya untuk membeli nasi, untuk beli makanan. Aduh nak, terima kasih sekali, kata pengemis tersebut kepada Dewa. Lalu Dewa melanjutkan perjalanan bersama mamanya. Dan sesampainya dia di seberang sebuah toko mainan yang dia ingin beli mainan tersebut di situ, maaf adik-adik, Dewa melihat Tono yang juga kesakitan. Karena apa? Karena terjatuh dari sepedanya, kakinya luka, dan Dewa menghampiri. Kenapa Ton? Kenapa Tono kakimu? Bilang, aku terjatuh, bilang itu, dari sepedaku. Lalu Dewa kembali berpikir, dia merasa kasihan sekali dengan Tono yang terluka kakinya. Dan Dewa tanpa berpikir panjang, dia pergi ke sebuah apotik, membeli obat untuk mengobati luka-lukanya Tono. Dan juga dia tidak lupa membelikan air minum, karena saat itu siang hari adik-adik, karena jatuh dan Tono kesakitan dan lukanya kan tentu kotor ya adik-adik. Lalu airnya itu sebagian untuk diminum oleh Tono, dan juga sebagian lagi untuk membersihkan lukanya Tono. Dan akhirnya lukanya dibersihkan, dibalut, sambil dibantu oleh mamahnya. Dan setelah itu Tono juga mengucapkan terima kasih karena kebaikan dari Dewa tersebut. Dan Dewa kembali menyeberang menghampiri toko yang memang bersama mamanya, menghampiri toko yang memang toko mainan yang memang dia ingin beli mainan tersebut. Tapi adik-adik apa? Sesampainya di toko tersebut, tentu uang yang dia miliki yang lumayan untuk membelikan sebuah mainan yang dia ingini jadi berkurang adik-adik. Jadi berkurang. Karena apa? Karena tadi pertama sudah diberikan kepada pengemis. Kedua juga pengemis untuk makan ya adik-adik ya. Yang kedua membelikan obat-obatan dan air minum untuk Tono yang habis terjatuh dari sepeda. Ya akhirnya ibunya merasa bangga dan juga senang. Karena apa? Karena kebaikan yang dilakukan oleh siapa? Oleh Dewa adik-adik. Tentu itu bisa menjadi contoh buat kita. Jika kita ingin kita diajarkan melalui jemaat mula-mula ini, kita lihat bahwa mereka merasa peduli dan peduli kepada sesamanya, kepada temannya, kepada lingkungan yang ada saat itu, sehingga saat itu jemaat mula-mula tidak merasa kekurangan. Sama halnya kepedulian itu dilakukan oleh siapa? Oleh Dewa. Dewa ingin membantu teman-temannya, ingin membantu pengemis, ingin membantu Tono yang memang terjatuh dari sepeda. Tentu ini membuat ibunya bangga dan sangat senang karena ia mau berbagikan kasih kepada. Nah, adik-adik, tentu kita juga saat ini diajarkan untuk selalu peduli dan berbagi di tengah kondisi saat ini yang memang sangat sulit. Kita mau peduli kepada lingkungan kita, peduli kepada sekitar kita, peduli kepada saudara-saudara kita yang kekurangan. Bila adik-adik punya rezeki atau adik-adik tidak bisa membantu lebih kepada sesama, tentu adik-adik juga bisa berceritakan kepada orang tua adik-adik bahwa kita perlu menolong mungkin tetangga kita, atau mungkin teman kita yang kita tahu, atau mungkin saudara kita gitu. Mah, yuk kita bantu saudara kita, dia kasihan mah orang tuanya misalkan gitu kan, habis di PHK misalnya seperti itu, atau orang tuanya sudah tidak kerja lagi. Kita kalau ada yang bisa kita bantu mungkin dengan makanan kecil ataupun apa yang kita miliki, tapi itu mempunyai nilai yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Nah, adik-adik, Kak Budi ingin juga memberikan aktivitas kepada adik-adik. Tolong ceritakan pengalaman adik-adik tentang berbagi. Tentu adik-adik pernah ya menolong orang, berbagi kepada
kepada orang lain atau kepada saudara adik-adik, apa sih bentuknya, apa sih yang adik-adik lakukan, memberi apa sih kepada saudara kita, atau memberi apa sih kepada teman-teman kita. Nah, berbagi kasih, berbagi kepedulian itu penting adik-adik buat kita. Nah, Kak Budi ingin adik-adik dapat menceritakan pengalaman adik-adik yang bisa ditulis di agenda adik-adik dan nanti disampaikan ke wali kelas masing-masing. Apa sih yang adik-adik lakukan untuk berbagi kepada sesama adik-adik? Demikian cerita dari Kak Budi. Semoga adik-adik dengan apa yang adik-adik miliki, walaupun nilainya kecil tapi adik-adik bisa berbagi, itu menjadi berkat bagi orang lain, berkat bagi saudara-saudara kita yang kekurangan. Demikian cerita dari Kak Budi. Tuhan berkati adik-adik. Yuk, mari kita tutup dalam doa. Mari kita bisa dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena kasih dan penyertaan-Mu yang luar biasa. Engkau senantiasa menolong kami, memberkati kami. Ya Bapa, kiranya kepedulian kami ya Tuhan yang asalnya daripadamu ya Tuhan dapat kami bagikan kepada saudara-saudara kami, kepada teman-teman kami ya Tuhan, sehingga itu semua boleh menjadi berkat dan kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Bapa yang terkasih, pimpin dan sertai juga ya Tuhan untuk kami dapat selalu menolong dan membantu orang-orang sekitar kami ya Tuhan, sehingga kami peduli ya Tuhan untuk menolong mereka ya Tuhan, sehingga mereka juga dapat terbantu dengan apa yang kami miliki ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong dan sertai juga orang tua kami ya Tuhan. Berkat-Mu dan kasih-Mu kiranya selalu terus dapat berikan kebaikan untuk mereka ya Tuhan. Mereka yang bekerja untuk kami ya Tuhan, menolong kami ya Tuhan. Biarlah jaga kesehatan mereka ya Tuhan, dan lindungi mereka ya Tuhan dari mara bahaya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kehidupan kami ya Tuhan. Engkau pimpin dan Engkau sertai kami ya Tuhan sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk setia kepada Engkau ya Tuhan. Juga dalam sekolah kami dapat berhasil di sekolah dan dapat mendapatkan nilai yang terbaik ya Tuhan, yang dapat kami banggakan dan menjadi kebanggaan bagi orang tua kami. Tuhan Yesus, kami ingin berdoa untuk gereja kami. Tolong dan sertai ya Bapak, Pendeta Supriyatno dan keluarga, Ibu Pendeta Sifra dan keluarga ya Tuhan. Kiranya mereka dapat Engkau lindungi dan Engkau berkati ya Tuhan. Jaga kesehatan mereka selalu ya Bapak. Ya Bapak yang terkasih, Engkau juga berkati dan Engkau sertai jemaat-jemaat kami ya Tuhan. Kiranya Bapa, Engkau juga sertai teman-teman kami yang mungkin dalam keadaan sakit ataupun mereka yang dalam keadaan susah ya Tuhan. Kiranya timbulkan rasa kepedulian ya Tuhan yang datangnya daripada-Mu saja ya Tuhan, untuk kami dapat menolong mereka. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini ya Tuhan. Biarlah bangsa dan negara ini dapat keluar dari, dan juga bangsa kami dapat melewati masa-masa krisis, dan juga virus corona segera hilang ya Tuhan, dari ditemukan vaksin dan obatnya Tuhan, sehingga kami dapat kembali beraktivitas sebagaimana biasanya. Ya Bapa, inilah doa kami, doa yang kami naikkan ke dalam tangan dan pengasihan-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, demikian cerita yang boleh Kak Budi sampaikan. Adik-adik tetap jaga kesehatan dan selalu juga tetap di rumah, dan bila mana adik-adik mau keluar rumah, adik-adik selalu kenakan masker. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.